Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Ervan Syahuri. Saya adalah pengajar dari SMA Negeri 1 Lumajang, calon guru penggerak angkatan 9 dengan fasilitator Ibu Sunarsi dan pengajar praktek Ibu Eko Penuji Andayani. Latar belakang aksi nyata. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sebagai upaya pembentukan karakter siswa, sangat diperlukan penerapan budaya positif sebagai keyakinan kelas. Tujuan aksi nyata. Tujuan diterapkannya budaya positif adalah untuk membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang berimtak dan berakhlak mulia, menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik peserta didik menjalankan keyakinan kelas. Tolak ukur kegiatan aksi nyata. Peserta didik memiliki karakter yang lebih baik dan santun dengan indikator jarang atau tidak ada peserta didik yang melanggar peraturan atau kesepakatan kelas. Peserta didik mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas dengan kesadaran sendiri atau motivasi internal peserta didik. Lini masa tindakan. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya budaya positif di sekolah. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan pengimbasan budaya positif kepada teman sejawat atau komunitas. Mengumpulkan para pendidik untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Berkolaborasi dengan para guru untuk membuat keyakinan kelas. Memantau dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut dokumentasi lini masa tindakan. Yang pertama, berkolaborasi dengan teman sejawat. Yang kedua, konsultasi dengan kepala sekolah. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan peserta diseminasi. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah untuk memantau terus pelaksanaan budaya positif dan kerjasama dengan guru sejawat agar budaya positif bisa berjalan dengan efektif. Kerjasama dengan para orang tua untuk menanamkan budaya positif di rumah. Pelaksanaan diseminasi budaya positif. Testimoni dari salah satu peserta diseminasi budaya positif. Rekam. Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua ditegaskan yang sudah mengawal kita melalui tim satu tim yang sedang pendidikan sosial dan juga bisa mengawal sampai tim berikutnya kegiatan berikutnya saya sudah kita akan dikawal oleh ditegaskan
dan teman-teman itu seperjuangan untuk hebat bisa mudah-mudahan nanti akan diwakili bersama dari usaha bersama itu ada tugas pengajuan untuk anak kita. Alhamdulillah ini bersama-sama alhamdulillah itu sekali ya Allah itu laksanakan ini Moga saja pertama-tama kita sudah Allah Subhanahu wa taala dari kita memang belum istilahnya di Kementerian Agama ada program sendiri. Ini batasannya FOMI. Jadi kita bisa apa sih keunggulannya masing-masing. Nah kita saling mencari apa yang benar pada kita. Mari kita lakukan bersama. Sehingga mudah-mudahan nanti Pak Irfan dalam beberapa kalau bisa nanti dinamakan boleh 1 jam, jangan sampai lebih 1 jam itu bisa menguras semua program-program guru penggerak untuk kita adopsi yang penting. Dari sana semuanya penting karena lulusan guru penggerak ini kalau di dinas pendidikan itu langsung terproyeksi jadi kepala Oke, juga kepala dan terusnya itu teman-teman saya masih muda itu guru penggerak itu sudah leading dari pengawas jadi guru penggerak loh. Kok cepat deh guru penggerak? Mau sih guru penggerak itu? Nah, sehingga mari kita bersama kepada yang terhormat Bapak Irfan Juri waktu dan tempat kami silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua MGMP MTS Kabupaten Lumajang, yang kami hormati Ibu Masdan. Ibu Masdan ya, kayak pernah kenal Ibu Masdan. Apa di mana dulu? Di mana? Di kampus apa di mana? Iya. Yes, selaku fasilitator daerah Kabupaten Lumajang, dan yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru MTS nih, MTS semuanya nih, baik yang negeri maupun swasta, MTS filter 3. Berikutnya Bapak Ibu, yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator dan Ketua GMP IPA MTS yang telah memberikan saya waktu dalam acara sosialisasi atau diseminasi terkait dengan guru penggerak Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin tahu apa guru penggerak ini? Kira-kira ibu-ibu atau bapak sini ada yang menjadi anggota guru penggerak? Tidak ada nih. Iya, saya lihat di Kemenang itu tidak ada nih guru penggerak ini. Iya, yang ada itu di dinas pendidikan. Jadi guru penggerak itu intinya kalau yang saya paham intinya itu syarat. Nah, syarat ya, jadi syarat maksudnya saat ini itu syarat untuk menjadi pemimpin pembelajaran Bapak Ibu. Misalkan ngawas, kemudian kepala sekolah, jadi sekarang itu syaratnya adalah salah satunya harus memiliki sertifikat guru penggerak gitu. Begitu. Selain itu juga di guru penggerak ini banyak sekali Bapak Ibu materi yang saya dapatkan, tapi tidak maksimal karena masih 5%. Jadi yang saya dapatkan itu yang pertama terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau Bapak Ibu tahu nih, jadi pendidikan yang disampaikan oleh filosofi pendidikan guru penggerak itu yang pertama adalah guru itu
harus sabar, harus menuntun. Artinya guru itu harus telaten mendidik anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, guru itu harus berpihak pada murid, Bapak Ibu. Ya, saya yakin semuanya kan berpihak pada murid, ya. Tak mungkin siapa yang tidak berpihak pada murid, yang mungkin ada kerendahannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita mengajar sebagai pendidik itu harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa artinya? Kalau kodrat zaman, ibaratnya kita harus menyesuaikan zamannya sekarang seperti apa. Ya kita sebagai pendidik, ya kita mengajar itu jangan kita samakan dengan zaman kita waktu dulu, ya. Waktu tahun 90-an mungkin, Bapak tahun lulus SMA atau berapa? 97. Kalau itu 94 ya. 2006. Kalau itu mungkin kalau ibu pilih yang belakang udah muda 2000-an ya. Ya 2000-an ini. Mungkin juga saya akan mulai ngajar tahun 2000. Nah mungkin kalau yang tahun 90-an itu mungkin beda alamnya. Zaman saya dulu tidak ada HP, sehingga anak-anak di kelas mungkin lebih konsentrasi memperhatikan gurunya waktu mengajar. Nah tapi kalau kita sekarang, Bapak Ibu tentunya kan tahu semuanya, anak-anak semuanya membawa HP. Nah bagaimana strategi kita dalam mengajar agar anak-anak itu membawa HP di kelas itu juga tidak disalahgunakan. Nah kita sebagai guru pendidik harus mempunyai strategi. Kita harus beradaptasi karena kodrat apa? Ya kodrat zamannya, karena semuanya pakai HP, media sosial itu ya, TikTok, namanya juga TikTok, apalagi Instagram, WhatsApp, itu anak muda ini mesti TikTok sama Instagram ya. Ya kita semuanya sekarang juga semuanya yang dibuka paling kalau kayak TikTok, Instagram, ya itu. Jadi kita sebagai guru pendidik kita harus harus punya strategi agar anak-anak itu tidak menyalahgunakan penggunaan HP di kelas. Kodrat alam, kalau kodrat alam itu bagaimana Bapak Ibu? Alam, ya kita lihat, contohnya begini. Saya dulu pernah mengajar di SMA Pronojiwo. Tahu Bapak Ibu nih SMA Pronojiwo nih? Nah SMA Pronojiwo saya itu mengajar di SMA Pronojiwo itu di dekatnya kaki Gunung Semeru tahun 2000-an, tahun 2000. Di sana ya nggak bisa kita mengajar disamakan dengan SMA di kota, ya SMA 1, SMA 2 atau MTS negeri ya nggak bisa. Di sana itu sekolah saja alhamdulillah, masuk sekolah alhamdulillah. Ada berangkatnya sampai sekolah itu jam berapa? Ya gimana lagi kondisi alam ya, kondisi alam pada waktu berangkat ada banjir, ada tanah longsor di sana. Ya kita nggak bisa sih apa ya? Membuat kita itu nggak bisa, Pak Ibu, karena kodrat alam itu adalah beberapa filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya yaitu ya dia apa? Ingang sosum apa artinya itu? Nah kita berikan teladan ya, model teladan nih. Imadio mangun soal apa? Imadio di tengah-tengah kita berikan inspirasi. Kemudian ada apa artinya? Di belakang kita berikan motivasi, dorongan kepada anak agar mereka itu semangat dalam belajar. Jadi itu adalah beberapa filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Berikutnya yang saya buka dulu. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya mau briefing tapi kayaknya Bapak Ibu sudah sering briefing di acara gini ya, nggak usah briefing gini ya. Kalau saya bilang salam guru bergerak, menggerakkan, itu adalah sebenarnya dari guru bergerak, menggerakkan. Salam guru bergerak, menggerakkan. Kayak kurang pas. Bergerak
bergerak, menggerakkan. Satu lagi. Salam dukung gerak. Ya, terima kasih Bu. Luar biasa kita. Berikutnya saya punya pertanyaan nih. Kalau Bapak Ibu itu jernih, bisa menjawab. Ini Bu ya. Ini kambing. Kalau ini kerbau, kan ya? Ini kambing. Kalau ini kerbau. Jika ini sapi. Ini kambing. Kalau ini kerbau. Jika ini sapi. Paham ya? Nah, saya tanya Bapak. Ini kerbau. Kalau ini salah. Jika ini ya. Satu lagi coba. Ini belum ada ilustrasi berarti. Jika ini betul, ya betul. Ya tepuk tangan kepada semuanya. Tadi yang salah tadi kurang konsentrasi. Jangan melihat namanya, tapi melihat pertanyaan. Misalnya ini kambing. Kalau ini kerbau. Jika ini sapi. Saya bilang jika ini ya apa? Sapi. Bukan karena jadinya, tapi pertanyaannya. Ya. Tepat dulu ya. Berikutnya, jadi saya akan memberikan sosialisasi baru. Tentunya banyak sekali materinya yang saya dapatkan. Tapi di sini adalah fokus pada budaya positif. Budaya positif. Budaya positif. Budaya apa, Bapak? Budaya kebiasaan, iya. Kebiasaan positif. Berarti positif berarti yang baik. Coba kira-kira menurut itu kebiasaan yang positif di sekolah apa saja yang sering tahu selama ini? Disiplin, tertib, ya, dan sebagainya. Itu adalah budaya positif ya. Tentunya budaya positif itu tidak hanya di sekolah tapi juga bisa di rumah. Kenapa? Karena dengan budaya positif maka anak itu sadar, tidak terpaksa dalam menjalankan kegiatannya. Contoh misalkan di sekolah ibu kan ada peraturan kata tertib, misalkan menggunakan poin terlambat poinnya 5 misalkan, terus main HP di kelas poinnya 15, merokok misalkan 25, berkelahi misalkan 100. Nah itu kan peraturan ini. Nah kira-kira anak-anak itu kalau diterapkan, anak-anak itu kira-kira sadar enggak? Dan sadar enggak dengan sendirinya? Kalau misalkan dibuat peraturan terlambat poin 5, merokok poinnya 25, benar Pak Ibu? Sadar karena takut gitu. Menurut Bapak, kira-kira anak itu menjadi suatu kebiasaan apa enggak? Kalau ada peraturan seperti itu, jadi kebiasaan. Menurut Ibu, kira-kira ada peraturan tertib itu menjadi suatu kebiasaan atau tidak bagi anak? Suatu kebiasaan. Oh gitu ya. Kebiasaannya karena takut atau karena sadar dengan sendirinya? Oh karena takut ya. Berarti kalau tidak ada poin, tidak takut berarti.
Berarti bukan kebiasaan berarti. Nah itulah bedanya nanti ada materinya itu ada pengertian dari peraturan tata tertib dengan keyakinan kelas. Nah sekarang jadwal ini ada free ya? wifi. Oh free wifi. Oke. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan nama saya Irfan Sori Baru. Ya, saya berasal dari SMA Negeri 1 Lumajang, mengajar matematika. Jadi saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Berikutnya pendidikan saya tertinggi adalah S2 Matematika UNED tahun 2017. Jadi saya mengajar di SMA itu sudah 23 tahun. Berarti mulai tahun 2000. Masih terlalu. Usianya masih kurang lebih 12 tahun. Ya sama dengan sulit 12 tahun. Kalau ini yang betul-betul masih lama ini. Mudah-mudahan diangkat nih dulu ini. Kalau sekarang kan mungkin pindahkan gitu. Nah ini budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah suatu nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah budaya positif itu, ya. Jadi budaya positif itu sebenarnya nanti tidak perlu dengan peraturan sebenarnya. Jadi tapi jadikan suatu kebiasaan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu ada 7 ini. Mudah-mudahan nanti 1 jam cukup nanti begini. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam restitusi. 5 posisi kontrol. Dan yang 7 segitiga restitusi. Ini adalah materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nanti ada sesi tanya jawab aku ya. Monggo silakan ditanya bebas ke saya. Nah ini Bapak Ibu, ada pertanyaan penting. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju? Ajun. Iya. Yang tidak setuju? Ya satu ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yakin hukuman itu mendisiplinkan anak? Tidak yakin deh. Menurut ibu, ada setuju nggak? Tambah tidak sedikit. Kenapa? Kenapa? Hukuman itu malah kayak buat main-main. Tambah senang ya. Iya, jadi dia tidak sadar ya, tidak ikhlas ya dengan hukuman itu. Jadi malah cenderung memberontak ya. Oh, jadi bukan. Jadi tidak setuju itu hukuman itu. Kalau yang setuju, soalnya setiap kondisi anak, kalau ada anak yang tidak disiplin, itu kan ada sanksi. Jadi kalau tidak ada sanksi, otomatis misalkan ada orang hari ini tidak ada sanksi, besok akan nambah lagi 1 orang. Terus ada lagi, kalau misalkan sanksi tidak ada unsur tidak, ya kita punya dulu tipe anaknya seperti apa. Kalau dipukul mereka tetap seperti ya carikan yang lain, gitu ya. terima kasih Bapak ini. Jangan jawabnya relatif juga ya. Ya relatif.
hukuman dapat menunjukkan anak? Ya nanti akan jawab dengan sendirinya. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju kan? Setuju. Setuju. Dapat membersihkan anak, ya? Membaca atau bersihkan halaman sekolah. Setuju nih? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan seperti reward yang akan dapat setuju. Meningkatkan motivasi belajar. Setuju ya. Oke. Jadi ada jawaban lagi. Di penghargaan kan reward ya. Misalkan nanti anak yang nilainya tertinggi 100 saya beri hadiah kulkas. Sebenarnya apa? Belajar ya. Tapi kira-kira dampaknya ada enggak dampak negatifnya? Dampak negatif kepada teman-teman yang lain yang tidak mendapatkan hadiah? Baru? Berarti tidak ikhlas ya? Berikutnya saya mau buka film sebentar lagi. Nah sekarang Bapak Ibu coba mempraktekkan nih. Nah, jadi berpasangan nih. Katakanlah yang satunya itu menyimpan benda rahasia, yang satunya itu berusaha ingin membuka benda yang digenggam tangannya. Ayo, Anda teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, yang satunya dikepalkan. Nanti kita tahu ya dengan simpan apa. Terus coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Nah, coba simpan gitu. Jadi coba lepas tangan gitu. Nah, yang satunya. Nah, sekarang coba yang teman yang satunya yang berusaha membuka agar temannya itu bisa membuka. Karena ini berat. Nah, kira-kira Bapak Ibu itu bisa apa enggak membuka kepalan apa tangan dari temannya? Nah, makanya yang satunya mencoba untuk merayu. Kira-kira berhasil atau tidak? Nah, ya, kira-kira teguh dengan pendiriannya atau terpengaruh dengan temannya? Silakan. Enggak, Bu. Ya nanti ada makanya ada isinya gitu. Tapi aku satu menit. Bu, enggak. Ayo, Pak video. Jawab ya. Nah, sekarang coba saya mau tanya, coba Bapak berhasil, ayam tadi bukan siapa? Yang mengembangkan? Bapak berhasil apa tidak? Berhasil Pak. Alasannya gitu Pak. Nggak berhasil ya. Karena orangnya kekeh mempertahankan idealnya sendiri. Kalau pilih saya Tidak punya cara-cara gimana? Dikit-dikit. Terus ibu, siapa yang kemarin? Oh, Tidak berhasil juga. Karena tidak mau memberikan, tidak mau membuka. jadi dikarakan apa? Iya, tidak mau. Bisa. Oh, nggak kekerasan, tapi kalau bagaimana ya? Jadi tidak bisa. Begitu masih. Bisa berhasil atau tidak? Tidak bisa, Pak. Betul tidak bisa ya? Oh, kenapa tidak bisa? Karena dia mempertahankan mungkin. Berarti rata-rata berarti kedominirian ya? Iya.
Ya, belum. Ya. Berikutnya adalah sekarang tanya. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Tadi, kira-kira jaringan itu mau membuka itu kira-kira pakai apa? Godaan atau rayuan atau paksaan? Paksaan. Ya. Mengapa Bu mau pakai paksaan? Oh, ini dipaksa ya. Kalau pakai rayuan tidak bisa. Tidak bisa Pak ya. Yang kedua, apakah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepala tangan sampai sekuat tenaga Anda? Ya, ya. Jadi berarti kesimpulannya adalah penentunya adalah yang dari kita sendiri. Kita tidak bisa terpengaruh oleh orang lain. Ya. Paradigma perubahan paradigma stimulus atau rangsangan respon dengan teori kontrol, Ibu. Jadi yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua pelaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dari kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ya kita memang dari kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal itu, dikit-dikit itu dipaksa ya, biar dibuka itu. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Berikutnya Bapak Ibu. Belum bukan itu. Masih biar banyak materinya. Nanti Bu. Berikutnya adalah makna disiplin. Disiplin apa Bapak Ibu? Itu menurut bahasa Latin itu disiplina, yang artinya adalah belajar ya. Lanjut di sini. Nah ini teori kontrol. Jadi ada yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini sama buka video ini. Boleh tertarik kalau mau buka. Saya baca ini berikutnya adalah ini tadi itu tentang teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi menurut teori setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi menurut teori kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya tidak saya baca semua. Saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Jadi misalkan ini pelatihan di workshop, kira-kira apa motivasinya Bapak Ibu datang ke sini? Apakah karena takut sama kepala sekolah? Apakah karena menurut Bapak? Coba Pak, Bapak Kita terpaksa ya. Kalau saya pribadi mulainya dulu. Pertama mencari arti terbaru dari metode pembelajaran. Yang kedua cari dengan teman-teman yang melakukan metode sehingga nantinya dari masing-masing itu kan mengeluarkan
pengalamannya masing-masing, sehingga menemukan metode katanya tadi yang dengan katakan zaman yang kita hadapi itu seperti apa, terus trennya kayak apa, sehingga antara kota dan desa nanti bisa memberikan. Saya kan orang desa. Jadi motivasinya biar apa? Sharing ini lagi. Coba Pak, kira-kira apa motivasinya? Mengikuti workshop? Pertama motivasinya karena bapak kepala sekolah. Kalau nggak datang gimana ya? Iya. Bukan karena ini dapat. Ya, pertama karena terpaksa. Oh, Yang kedua, ya ternyata setelah terjun atau ikut di dalam MTP, alhamdulillah ada ilmu yang saya. Nah, itu. Kalau yang pertama memang terpaksa. tapi tidak terpaksa ya nanti Biasa, yang terakhir ya. Masih lagi. Nah ini aku nanti disimpulkan. Dan lagi sedih. Sedih lagi. Dan jadi itu Ibu, itu adalah salah satu contoh film pendek kaitannya dengan hukuman. Jadi tadi itu anak tadi itu sering terlambat masuk ke sekolah, terus dimarahi sama gurunya, terus teman-temannya mengejek kan sampai melempar. Itu adalah contoh-contoh hukuman. Jadi tanpa melihat dulu latar belakangnya, kenapa tadi itu mbaknya tadi itu terlambat, tapi kita langsung memvonis melempar, macam melempar, gurunya langsung memarahi tanpa kita tidak bertanya dulu kenapa kok sering terlambat, kenapa kamu nak kok sering tidak masuk tepat waktu. Nah itulah kaitannya dengan disiplin yang positif atau budaya positif. Jadi intinya kita ya sebagai bapak ibu guru, seandainya ada murid kita yang sering terlambat, ya jangan langsung divonis. Jadi harus ditanya dulu kenapa terlambat nak. Ya. Berikutnya saya lanjut nih ke materi, nanti nangis tadi. Ya, jadi tadi itu jawaban dari Bapak ya. Jadi sebagai seorang pendidik saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Jadi jawabannya adalah apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda, guru Anda, serta lingkungan Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda, menghargai nilai-nilai kepercayaan diri sendiri. Jadi ini adalah mungkin jawabannya sekitar ini, Bapak ini. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan, berarti nilai-nilai apa? Kebaikan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Ada berapa nih profil pelajar Pancasila? Nah itu ada 6 ya. Yang pertama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu yang pertama nilai kebajikannya yang kita tanamkan kepada anak-anak. Yang kedua adalah mandiri. Mandiri itu berarti apa? Menjadikan anak itu tidak tergantung kepada gurunya, tidak tergantung kepada pendidiknya, sehingga mereka itu bisa berkreasi, bisa mencari solusi
tidak tergantung pada gurunya, bisa lewat browsing, bisa lewat buku di perpus dan sebagainya. Dan kebajikan yang ketiga bernalar kritis. Ya. Kritis itu berarti apa? Mereka punya tidak langsung percaya dengan penjelasan dari pendidik. Jadi mereka itu punya pandangan yang luas, tidak langsung percaya pada yang kita terima. Kemudian nilai pendidikan yang berikutnya adalah berkebinaan global. Ya. Jadi punya pemikiran yang luas, ya. Kemudian bergotong royong, ya. Punya ide apa? Kerja sama. Dan yang keenam adalah kreatif. Kreatif itu apa? Baru kreatif itu berarti dia mempunyai ide-ide yang kreatif, ya. Inovasi. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi yang kedua adalah materinya motivasi. Jadi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Coba ini saya mau buka lagi biar menarik ini. Saya mau buka puisi saja nih. Tapi Bapak Ibu apa punya puisi nih? Puisi. Sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali. Hukuman ya? Hukuman. Ya, saya dulu ada jawabannya. Ya, benar hukuman. Dan yang kedua, nah kalau ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Ya, jawabannya ini. Jawabannya kemudian jawabannya adalah hukuman. Nanti bisa membedakan hukuman dengan konsekuensi. Kemudian diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Siapa yang setuju hukuman? Jawabannya adalah hukuman. Hukuman. Jadi berarti yang keras-keras itu berarti hukuman. Mencatat, mengelilingi, push up. Terus kalau menggantikan kertas tugas teman yang tercoret. Konsekuensi ya. Karena dia bersalah ya. Itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Oh jelas hukuman nih. Dihukum. Nah, loh, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Oh, kejauhan. Konsekuensinya ya. Bukan karena terlambat. Bukan karena terlambat ya. Konsekuensinya karena dia terlambat sebelum. Berjemur di lapangan basket pukul 12 yang pertama ngobrol dengan teman. Hukuman. Sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman jelas.
Kehilangan 1 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ya. Apa bedanya? Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman hal yang digunakan untuk membuat jerah itu lepas dari yang dia lakukan. jadi kalau hukuman itu sifatnya keras dulu ya. Iya, sifatnya keras ya. Nah, kemudian saya buat dulu materinya. Motivasi juga. Ini selaku manusia, jadi motivasi itu ada 2 gitu. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi itu dulu. Jadi kalau motivasi eksternal itu adalah dorongannya dari luar. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah dorongan dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, tadi itu misalkan apa? Dia itu ingin mendapatkan hadiah, misalkan apa nilainya tertinggi, ingin mendapatkan imbalan, atau misalkan ikut workshop ingin mendapatkan imbalan juga dari lembaganya. Nah, itu adalah motivasi dari luar. Kalau yang dari dalam, untuk menghargai diri sendiri. Ya, kalau yang di dalam itu ya tadi dari kesadaran dari kita sendiri. Itu adalah motivasi yang dari dalam. Nah, tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama adalah lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Saya kira ini sudah bisa, Bapak semuanya. Saya lanjutkan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, yang tadi itu yang sudah saya jelaskan. Misalkan terlambat poinnya 5. Bermain HP saat pelajaran poinnya 10. Tidak mengerjakan tugas poinnya 10. Nah, itu adalah peraturan. Mengapa kok tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kalau keyakinan kelas itu sifatnya umum. Misalkan disiplin, tanggung jawab. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kelas. Kenapa kok tidak peraturan? Ada yang bisa jawab? Kira-kira? Mengapa tidak peraturan saja nih? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menghindari kendaraan roda 2? Kenapa? Jadi peraturan itu lebih spesifik ya. Poin-poinnya itu lebih spesifik. Jadi tadi tidak memakai helm, nah itu kan ada lebih spesifik. Biasanya kayak disiplin apa? Iya. Iya. Iya, betul. Kalau misalkan tidak memakai helm diberi apa? Polisi hidup. Udah, masuk peraturan gitu. Kalau sekolah kan poinnya. Kira-kira kita sadar apa enggak? Nah, berarti punya rasa dendam ya, punya rasa dendam. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Ya biar apa? Nah, biar tidak tertinggal seperti ini. Itu adalah kaitannya dengan peraturan baru pembentukan kelas kelas. Nah, keadaan sekolah. Jadi gini ya Bu, mungkin Bapak Ibu semuanya pernah enggak membuat kesepakatan? Ya kita tuh kesepakatan dengan siswa di kelas. Pernah? Di catatan apa enggak Pak? Di catatan. Oh, oke. Bagaimana prosedurnya? Musyawarah dengan anak-anak itu. Dia musyawarah terus apa dulu yang ditentukan? Kalau biasanya saya itu kalau kelas mengenai kerapian anak-anak. Misal saya musyawarahkan dengan anak. Misal kerapian tidak. Hubungan dulu pendapat dari iya. peraturannya apa saja anak. Iya. Kan terlambat tidak terlambat masuk kelas. Iya. Terus tidak boleh menggunakan HP. Iya. Tidak boleh menggunakan juga beban. Iya. Sama juga.
tidak boleh memakai aksesoris berlebihan. Ya, tidak boleh makan di Kelas. makan di kelas boleh apa enggak? Tidak. Tidak boleh. Nah, itu adalah termasuk peraturan-peraturan. Tapi itu masih ada, Pak. Kalau ada kata-kata tidak boleh, dilarang, itu masih kalimatnya negatif. Nah, kita positifkan. Misalkan tidak boleh terlambat. Itu kan negatif ya. Positifnya gimana? Kalau tidak boleh terlambat. Nah, kalau datang tepat waktu, tulis datang tepat waktu. Kalau tidak boleh terlambat kan negatif ya. Jadi kita itu usahakan positif ya Bu. Menggunakan HP di kelas saat KBM kan tidak boleh negatif. Positifnya apa? Positifnya adalah posisi HP dalam keadaan off. Nah, jadi tidak boleh negatif. Kalau dilarang makan saat pelajaran negatif, positifnya apa? Kalau dilarang makan di saat pelajaran, kan tidak boleh. Itu artinya negatif itu, Bu. Kita harus artinya positif. Apa positifnya? Baru, nah makanan ketika jam istirahat. Nah, kalau lebih positif deh, nah, itu adalah peraturan yang positif. Keyakinan lagi, itu kan masih banyak dari ini. Nah, berarti kayak tidak datang tepat waktu, itu termasuk apa itu kerjanya itu? Disiplin. Nah, itu keyakinan itu dari disiplin. HP dimatikan saat KBM termasuk apa? Termasuk apa? Keyakinannya disiplin ya, disiplin. Kalau yang lainnya misalkan bertanggung jawab apa contohnya? Yang bertanggung jawab mengumpulkan tugas atau kartu itu disiplin apa bertanggung jawab? Ya disiplin dan tugas dan juga punya tanggung jawab. Berikutnya Ibu. Tujuan yang kelas sudah, tujuannya adalah agar anak-anak itu menjadi tertib, menjadi baik di kelas di sekolah. Kemudian prosedur pembentukan yang kelas tadi punya apa tadi mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk berkurang pendapat, kemudian mencatat semua masukan dari murid, kemudian susunan kalian kelas sebagai suatu prosedur. Contohnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas. Dipositifkan menjadi apa? Perjalanan di kelas. Itu jadi lebih lunak. Kemudian lanjut sudah, yaitu, nah contoh dari kelas. Nah, ini setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Nah ini di sisi pembuatan dari kelas. Jadi satu, piagam kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Nah abstrak tadi itu ya. Jadi disiplin, ya ini bertanggung jawab. Berikutnya adalah contoh dari kelas. Nah ini tadi. Jadi pertama adalah disiplin. Apa saja disiplin itu? Ya, tadi artinya apa? Tidak terlambat datang. Disiplin dalam bersepakat. Tadi lagi ada lengkap. Serta disiplin dalam melaksanakan tugas atau kegiatan kelas, tidak menggunakan HP saat KBM. Itu adalah dibuat apa tulisannya disiplin. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan menyayangi. Anak-anak juga menginginkan untuk dapat menjaga kerukunan, menghormati, menghormati guru dan saling menyayangi antar teman. Juga menyayangi semua guru, bekerjasama terhadap teman, saling menghargai dan membiasakan untuk sapa, senyum, salam, sopan dan santun. Jadi kan sekarang anak-anak cuek nih. Jadi kita biasakan. Kira-kira di sekolah Ibu kalau anak berangkat itu ada apa enggak sambutan? Ada ini. 3 SD. Senyum, salam, panggil. Nah itu termasuk budaya yang positif. Tidak sombong anak-anak dan tidak angkuh. Yang ketiga mandiri. Contohnya tidak ditunggu orang tua di kelas, mampu untuk makan sendiri serta melaksanakan kegiatan lainnya secara mandiri. Berikutnya bertanggung jawab.
anak-anak menyepakati ya untuk dapat membiasakan sikap yang tanggung jawab. Yang keempat, menjaga kebersihan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4 ya Bu. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua apa? Penguasaan. Yang ketiga apa? Kesenangan. Dan yang keempat adalah kebebasan. Ini adalah 4 kebutuhan dasar kita. Ingin kebebasan, ingin kesenangan, ingin disayangi, ingin diterima, ingin dikuasai. Berikutnya adalah posisi kontrol, restitusi. Ini ya Bu, ada saya lanjut aja. Nah ini penghukum. Kira-kira kalau menghukum itu kayak tadi itu, ayo misalnya, kira-kira anak-anak itu setelah di luar itu kira-kira anak itu menjadi sadar atau dendam? Dendam. Nah itu. Iya, jadi kalau kita sebagai pendidik, posisi kita sebagai penghukum, nada suara kita tinggi. Bahasa tubuhnya, matanya kayak merokok parah ya. Kamu terlambat tok itu. Jam berapa tidur? Kan itu parah ya. Gitu ya. Itu penghukum, itu posisi kita penghukum. Tapi hasilnya apa? Kemungkinan murid itu marah dan mendendam. Itu yang pertama, posisi yang pertama. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ayo anak-anak, silakan dikerjakan tugasnya itu. Nanti loh, kamu lo nilainya jelek. Nah, itu kan bersalah nih. Ayo anak-anak, bajunya dipasukan. Nanti saya itu dimarahi sama kepala sekolah. Kan kesannya apa? Bersalah. Nah, jadi posisinya, nada suaranya kelas-kelasnya, kelas halus. Tuh, kelas halus. Hasilnya ya murid akan merasa bersalah. Sebagai teman, posisi yang ketiga kita sebagai teman. Nah, teman ini kayaknya lama ini kalau posisinya kita sebagai teman, jadi bisa kita dengan anak-anak ya sebagai teman ya mungkin. Kalau sebagai teman nanti anak-anak ya merendahkan kita ya. Jadi kalau sebagai teman, ayo bangunlah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak. Ayah sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hasilnya apa? Hasil negatif. Nah, itu dari Kusuma adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Meremehkan. Dan yang berikutnya adalah memantau. Memantau ini adalah sebagai apa? Pengawas. Ya, memantau berarti mengawasi. Ini contohnya dulu. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Jawab Adi. Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan jika terlambat? Paham Pak. Itu adalah sebagai pengawas. Saya harus tinggal keras. Itu pemantau. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Nah, ini yang kayaknya cocok bagi kita yaitu posisinya sebagai manajer. Manajer itu sebagai pemimpin. Posisi lain adalah manajer. Nah, manajer itu kita sebagai orang tua. Jadi manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Hasilnya, ya ini pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari murid, ini tidak boleh. Berkaca pinggang tidak boleh. Jadi kita sebagai apa? Manajer. Berikutnya adalah ketiga restitusi. Restitusi Bapak Ibu ada 3 Bu. Jadi katanya dengan misalkan anak itu terlambat ya Bu, jangan langsung dihukum. Jadi kita ajak bicara. Nah itu ada 3 ya Bu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah ini menstabilkan identitas. Nah ini guru berkata berbuat salah itu hal yang menurut saya anak, saya juga manusia tidak bersalah. Itu menstabilkan. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi. Memvalidasi itu kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kenapa kamu terlambat? Mungkin karena apa? Tidurnya siang dan sebagainya. Itu adalah memvalidasi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas? Misalkan, menghormati. Oh ya sudah. Nilai apa yang telah kita sepakati? Ya tadi itu menghormati, menyayangi dan sebagainya. Jadi itu adalah materi yang saya sampaikan. Berikutnya Bapak Ibu,
Saya sekarang ada sesi pertanyaan. Silakan Mbak Ibu mau bertanya. Oke, karena masih waktunya masih ada ini. Nanti kalau sudah untuk Bu. Terima kasih Bapak Penguji yang ada di perasaan ini seperti kehidupan masyarakat itu peraturan, masih peraturan. Apakah perlu untuk diubah menjadi keyakinan? Mulainya bagaimana? Mulainya bagaimana? Belum. Lanjut. Bahwa konsekuensi itu lebih baik daripada hukuman. Hanya beberapa kasus ketika siswa itu tidak diberikan efek jerah itu tetap. Apakah istilahnya tetap kita harus berpegang pada konsekuensi itu? Dan kalau saya lihat tadi konsekuensi itu siswa itu bersalah dulu, baru dia menebus kesalahannya karena bersalah dan tidak benar sebuah konsekuensi. Sementara kita kan ingin siswa itu nggak sampai bersalah, sehingga dibuat aturan begini. Nah itu kembali ke peraturan lagi ya tadi, bukan keyakinan. Itu bagaimana pandangan kamu? Terima kasih Bu Suli atas pertanyaannya bagus sekali. Memang di SMA saya juga begitu Bapak. Jadi ada peraturan kelas. Tapi memang setelah saya amati, ternyata peraturan itu tidak membuat jerah anak-anak, tidak menjadikan suatu kebiasaan. Ternyata anak contoh misalnya merokok. Di sekolah sudah tahu kalau merokok itu ada poinnya 25. Tapi ternyata anak-anak itu masih melakukannya. Dele. Berarti tidak menjadi suatu kebiasaan. Lalu misalnya terlambat, tahu kalau terlambat itu dapat poin 5. Nanti anak-anak kalau sudah 20 kali nanti kena sanksi loh ya. Ternyata anak-anak itu tetap melanggar itu berarti tidak menjadi suatu kebiasaan. Nah, oleh itu Bu Juli nanti ya buat kesepakatan dulu dengan anak-anak dalam satu kelas. Buat kesepakatan, sampaikan dulu pendapat anak-anak. Ayo, satu kelas kita buat bersama-sama. Buat dulu tulis di peraturan kelas. Dilarang melambat, dilarang memakai HP dalam saat KBM, dilarang makan saat KBM. Dilis dulu semuanya. Nah, itu peraturan dulu. Peraturan di kelas dilis. Setelah itu dibuat yang positif, dipositifkan. Dilarang itu dipositifkan. Ya. Tepat waktu, datang tepat waktu kan. Setelah itu dibuat keyakinan. Kayak tadi itu keyakinan disiplin. Disiplin itu patut-patut. Ya tadi itu disiplin. Tidak yang termasuk disiplin itu apa saja. Yang termasuk saling menghormati apa saja. Ambilnya begitu. 1 menit. Ya, jadi itu Bu Sri ya. Jadi kita buat list dulu. Anak-anak kita diskusi dengan teman-temannya. Teman-temannya dengan anak-anak. Di list peraturannya. Kesepakatan kan ya, dengan kesepakatan kelas. Baru setelah itu dibuat keyakinan. Sehingga menjadi suatu kebiasaan, tidak menjadi suatu paksaan gitu. Sama. Iya, dipositifkan. Iya, yang negatif itu dipositifkan. Baru dibuat keyakinan kelas. Di list keyakinan kelas dibuat suatu banner gitu. Disiplin, tanggung jawab, saling menghormati. Sehingga anak biar menjadi suatu kebiasaan. Iya. Jadi kalau misalkan peraturan kayak kita sekarang menerapkan poin, kira-kira anak-anak jerah enggak? Berontak ya. Nah, menjadi anak itu menjadi sadar enggak? Takut apa sadar? Takut kan? Berarti terpaksa. Nah, itu terpaksa. Berarti tujuan akhirnya kita biar mereka sadar dengan tata. Betul Pak. Jadi menjadi suatu budaya yang positif. Itu yang tugas kita sebagai guru pendidik, sebagai lembaga itu bagaimana mempositifkan budaya yang kita masyarakat selama ini. Selama ini kita kan peraturan ya. Poin 5, berkelahi 100, minuman keras. Akhirnya anak-anak
polisi itu tidak pakai helm, kena denda. Karena itu Pak, peraturan pertama, tapi saya melanggar pertama tahu. Nah, berarti tidak tidak sadar Pak ya. Menjadi apa ya? Tidak jadi satu kebiasaan, berarti takut karena tidak biasa. Makanya juga kita sekarang membudayakan, membiasakan agar ini contohnya yang kelas ini buat disiplin itu ya diri sama saja. Kayak tadi ini lambat, tidak main HP. Saya hormati, mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Itu keyakinan kelas. Itu, tapi anak-anak semuanya harus tahu semua kesepakatan kelas kita. Itu, Ada lagi nggak Bu yang mau bertanya? Oh, oke, monggo Bu fasilitator. Terakhir nih. Kalau saya lihat sepintas itu berarti keyakinan kelasnya adalah membuat sesuatu yang benar positif. Betul. Jadi yang berusaha itu ada sesuatu yang positif. Dan apakah sesuatu kalau kita lihat di sekolah-sekolah Bapak Ibu yang ada itu kan dia berupa sesuatu yang negatif ya, kan? Dan itu terpoin. Nah, apakah keyakinan kelas ini perlu kita poin juga? Ya, jadi anak-anak itu lebih semangat. Ya, mungkin seperti itu ya. Kemudian terkadang yang namanya keyakinan ataupun juga peraturan itu kan tidak bisa satu orang niat melakukan tindakan. Ya, jadi mereka butuh banyak tangan-tangan sehingga bisa tercapai. Nah, tangan-tangan itulah yang kita pun juga seharusnya ikut membimbing mereka. Jadi bagaimana supaya peraturan itu, kalau dia berupa peraturan itu benar-benar tertindak dengan jelas, benar, dan jangan sampai anak-anak itu terugikan. Misalnya dia tidak melakukan kok tiba-tiba dipoin. Ya. Padahal saya tidak ngomong seperti ini kok tiba-tiba saya didukung. Nah, kebanyakan seperti itu. Ya, karena memang saya sendiri kadang juga gitu, dia kemarin langsung bilang, aku kena poin man. Ya, kenapa? Padahal saya tidak melakukan apa-apa, mas. Saya itu membaca, hanya ngomong, ngaji ibaratnya dengan suara kecil. Tapi itu dianggap saya itu berbicara. Akhirnya saya dihukum. Nah, oke. Jadi nanti kalau misalkan poin berapa harus dikalikan. Setiap kali ada poin, bilang ke mama catat. Jadi nanti kalau mama mau BK, mama sudah siap kan dari peraturan yang saya. Ya, jadi agak Terima kasih Bu, ya pertanyaannya bagus. Jadi gini Bapak Ibu, intinya kita itu intinya itu membiasakan anak itu melakukan budaya-budaya yang positif. Nah, kalau kita misalkan saya sudah di sekolah gitu, di hati saya begini, kalau anak-anak ini di belakang poin, kalau poinnya banyak, poinnya habis. Nanti disepakati kalau poinnya 100 diberikan ke orang tua. Ternyata apakah itu menyadarkan anak? Tidak ya Pak. Makin lama makin banyak anak-anak yang melanggar. Betul. Nah makanya, jadi Bu, ya sekolah itu semuanya ya sekarang kita harus berubah paradigma baru. Bagaimana cara untuk menanyakan ke anak itu jangan langsung divonis, jangan langsung keluar, jangan langsung kasih poin, kasihnya anak. Mungkin misalkan yang anak itu lambat, mungkin ada masalahnya. Cara yang misalnya berkelahi. Testimoni dari salah satu peserta diseminasi budaya salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin dengan seperti itu anak-anak itu akan dendam. Itu jadi kita jangan sampai selalu memvonis cukup ya alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, bermanfaat bagi anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya nantinya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Saya akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irfan Syahri, selaku penyaji, dan Bapak Ibu. Langsung kita masuk pada acara kita ini. Tapi sebelumnya kami foto dulu Pak. Foto salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat bersyukur atas pemaparan Bapak Irfan Syahri dari SMA Negeri 1 Lumajang sebagai tim penggerak pada MGMP Wilper 3 kelompok kami. Jadi penanaman budaya positif itu sangat penting. Merubah peraturan menjadi sebuah kalimat-kalimat positif yang ringan sehingga siswa tidak merasa berat untuk melakukan, tidak merasa terpaksa, sehingga dari kalimat positif itu bisa kita buat nanti sebuah keyakinan. Dan saya ingin melaksanakan itu pada madrasah kami, merubah peraturan menjadi kalimat positif, menjadi kalimat yang tidak menekan kepada siswa, sehingga pada akhirnya nanti keyakinan positif itu yang kita sepakati antara siswa dengan guru itu mampu mengarahkan siswa terbentuk secara alami menjadi siswa yang baik, siswa yang memiliki pandangan-pandangan positif, sehingga mampu menjadi generasi penerus bangsa yang hebat dan bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Irfan Syahri atas pemaparan budaya positif tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak.